Misteri Gunung Karang mengungkap ritual terlarang di desa tersembunyi. Selama 2 hari, hewan ternak warga kampung Kaduengang menghilang secara misterius. Puluhan ayam lenyap dari kandangnya, kambing-kambing yang telah dipelihara bertahun-tahun juga hilang. Bahkan, 10 ekor kerbau juga raib tanpa jejak. Warga kampung yakin ada pencuri di antara mereka dan sepakat untuk memperketat pengawasan dengan memperbanyak pos ronda. Setiap malam, para pemuda dan bapak-bapak bergantian berjaga, sangat waspada terhadap orang asing yang masuk ke kampung. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda keberadaan pencuri. Selama seminggu berjaga, tidak satupun orang asing yang terlihat memasuki kampung. Kasus hilangnya hewan ternak masih misterius, tetapi muncul kasus baru yang menggemparkan. Banyak warga melapor ke ketua RT bahwa warung mereka kemalingan, bahkan dagangan mereka hilang, tetapi si pencuri hanya mengambil barang yang bisa dimakan, seperti kue, biskuit, kopi, dan makanan lainnya. Kejadian ini membuat seluruh warga kampung panik. Mereka bahkan menambahkan gembok pada pintu dan jendela rumah agar pencuri tidak bisa masuk. Pak Masuri, ketua RT, mulai kebingungan dan bertanya-tanya siapa yang telah melakukan semua ini. Pada minggu berikutnya, hilangnya rokok menjadi kasus baru. Banyak pemilik warung mengadu pada Pak Masuri bahwa rokok di warung mereka lenyap. Namun Pak Masuri ragu untuk buru-buru menyimpulkan bahwa rokok hilang karena dicuri. Rokok miliknya sendiri sering hilang, padahal dia meletakkannya di kamar. Hal ini juga dialami oleh bapak-bapak dan para pemuda kampung yang sering kehilangan rokok mereka. Rokok yang diletakkan sembarangan pun lenyap begitu saja. Di tempat lain, jauh dari kaki Gunung Karang, terdapat grup jaipong yang dulunya sangat terkenal, yaitu Goyang Geboy. Grup ini sangat populer di seluruh Banten, dengan penonton ratusan orang setiap kali mereka manggung seolah menonton konser artis ibu kota. Namun, popularitas mereka telah memudar, dan orang-orang kini lebih suka menonton dangdut ketimbang jaipong. Pendiri grup jaipong, Dulhanan, kini beralih profesi menjadi kuli panjat pohon melinju. Dian Rara, si primadona grup, sekarang sibuk berjualan sawo di pinggir jalan. Ia telah menikah dan memiliki seorang anak yang sangat nakal. Para penabuh gamelan grup tersebut kini menjadi tukang ojek. Setiap hari hanya menunggu penumpang di pertigaan jalan. Kehidupan mereka tidak lagi mudah, berbeda dengan masa kejayaan Goyang Geboy ketika uang hasil manggung melimpah ruah. Suatu malam sekitar jam 12 malam, Dulhanan tidak bisa tidur. Dia masuk ke kamar tempat gamelan disimpan. Sudah lama sekali gamelan itu tidak digunakan. Alat itu berdebu dan penuh dengan sarang laba-laba. Dulhanan menyalakan lampu kamar dan mengambil kain basah untuk membersihkan gamelan sambil menyanyikan lagu jaipong. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dulhanan heran, tidak biasanya ada orang bertamu tengah malam. Dia membuka pintu dan melihat seorang lelaki berpakaian serba hitam dengan belangkon batiknya. Perawakan lelaki kurus itu dengan kumis tebal dan alis yang menjuntai ke ceruk mata. Lelaki itu benar-benar asing bagi Dulhanan. "Cari siapa ya, Pak?" tanya Dulhanan. "Bapak Dulhanan," jawab lelaki itu sambil tersenyum ramah. "Saya sendiri, mari silakan masuk," kata Dulhanan sambil menggelar tikar pandan. Lelaki itu duduk bersila dan terus tersenyum ramah. "Kalau boleh tahu, ada perlu apa ya dengan saya, Pak?" tanya Dulhanan penasaran. "Saya diutus untuk menyampaikan pesan kepada Bapak," kata lelaki itu. Pesan apa ya, Pak? Dan dari siapa?" tanya Dulhanan semakin penasaran. "Ini pesan dari Abah Kamdari. Beliau akan mengadakan hajat besar, menikahkan anaknya, dan ingin mengundang grup jaipong Goyang Geboy untuk meramaikan acara pernikahannya," jelas lelaki itu. Dulhanan terkejut mendengar penjelasan tersebut. Dia tak menyangka masih ada orang yang ingin menggunakan jasa mereka. Tanpa pikir panjang, Dulhanan langsung menerima tawaran itu. "Kapan hajatan ini akan diadakan, Pak?" "Malam minggu, Pak. Soal bayaran, Pak Dulhanan tidak akan kecewa. Abah Kamdari akan membayar 50 juta, kata lelaki itu. "Wah, mantap itu, Pak,"
kata Dulhanan bahagia. Nanti hari Sabtu setelah maghrib, saya akan datang lagi ke sini dengan teman-teman untuk membantu membawakan alat-alat Bapak. Kita jalan kaki saja, kata lelaki itu. Setelah itu, lelaki tersebut pamit. Saking senangnya, Dulhanan lupa menanyakan nama lelaki itu. Baginya, yang paling penting adalah uang. Dia yakin para personel grup goyang G-Boy pasti mau diajak manggung lagi. Keesokan harinya, Dulhanan berhasil mengumpulkan para personel Dian Rara, Bedu, Jaro, dan Sardi. Mereka sangat senang mendengar kabar dari Dulhanan, terutama karena bayarannya 50 juta. Mereka yakin bahwa yang mengundang ini pasti orang kaya. Sebelum maghrib, mereka semua berkumpul di rumah Dulhanan. Tidak lama kemudian, lelaki yang kemarin datang kembali dengan 5 orang lainnya untuk membantu membawa alat musik jaipong. Abah Kamdari tinggal di kampung Ciberang. Dulhanan belum pernah mendengar nama kampung itu. Tetapi dia tidak peduli selama bisa mendapatkan uang. Saat mereka tiba di kampung Kaduengang, warga yang sedang ronda tiba-tiba berhamburan lari. Warga melihat pemandangan yang tidak masuk akal. Alat jaipong tampak melayang sendiri tanpa ada yang menggotongnya. Kenapa mereka lari? Tanya Dian Rara. Entahlah, mungkin mereka kira kita setan, kata Dulhanan sambil tertawa. Rombongan akhirnya tiba di kampung Ciberang. Suasana di sana sangat ramai dengan panggung besar yang sudah disiapkan untuk pentas jaipong. Bedu, Jaro, Sardi, dan Dulhanan mulai menabuh alat-alat jaipong. Dian Rara meliuk-liuk dengan lincah di atas panggung. Penonton bersorak melihat goyangannya dan satu persatu mereka naik ke panggung untuk menyawer. Di tengah-tengah pertunjukan, Bedu izin untuk buang air kecil. Ia turun dari panggung dan mencari semak-semak. Sebelum kembali ke panggung, ia melihat seorang wanita cantik berdiri di antara pepohonan. Wanita itu berpakaian layaknya sinden dan tersenyum ke arah Bedu. Perawakannya montok dan membuat Bedu terpukau. Kemari, kata wanita itu sambil tersenyum. Tanpa pikir panjang, Bedu menghampiri wanita itu. Ia dibawa masuk ke tengah hutan dan menghilang begitu saja. Keesokan paginya, para personel grup jaipong terkapar di atas semak-semak. Mereka tidak menyadari bahwa semalam yang mengundang mereka adalah lelembut Gunung Karang. Dulhanan membuka matanya dan melihat segepok uang tunai 50 juta di sampingnya. Selain itu, ada puluhan ekor ayam, 2 kambing, rokok berbagai merek, dan makanan warung. Dulhanan segera membangunkan para personel lainnya. Bedu mana? Tanya Dulhanan. Nggak tahu, Pak. Bukannya semalam dia manggung sama kita? Tanya Sardi. Iya, aku ingat betul, timbal Jaro. Dian Rara ada, kemana? Tanya Dulhanan sambil melihat sekeliling. Itu dia, Pak, tunjuk Jaro. Dian Rara terkapar tak sadarkan diri di atas semak-semak. Pakaiannya acak-acakan. Mungkin Dian Rara kelelahan setelah semalaman suntuk menari tanpa henti. Dulhanan segera berlari menuju Dian Rara dan mengguncang tubuhnya dengan lembut. Dian, bangun, apa yang terjadi semalam? Suara Dulhanan terdengar cemas. Perlahan-lahan Dian Rara membuka matanya. Matanya yang sembab menunjukkan kelelahan yang mendalam. Ia berusaha duduk dan merapikan pakaiannya yang berantakan. Aku tidak ingat apa-apa, Pak, jawab Dian Rara dengan suara serak. Terakhir yang aku ingat, kita sedang menari di panggung, lalu semuanya gelap. Dulhanan mengangguk, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Yang penting sekarang, kita harus mencari Bedu. Dia hilang semalam. Mungkin dia masih ada di sekitar sini. Mereka berempat mulai menyusuri hutan, memanggil-manggil nama Bedu. Setelah beberapa waktu, mereka mendengar suara samar-samar dari arah yang berlawanan. Dulhanan memimpin jalan, mengikuti suara tersebut. Di tengah-tengah semak belukar, mereka menemukan Bedu terbaring di bawah pohon besar. Tampak kelelahan, namun masih hidup. Bedu, kau baik-baik saja? Sardi segera berlutut di sampingnya, memeriksa keadaan Bedu. Bedu perlahan membuka matanya, terlihat kebingungan. Aku melihat wanita cantik, dan dia membawaku ke hutan ini. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa. Dulhanan membantu Bedu berdiri. Yang penting, sekarang kita sudah bersama lagi. Mari kita segera pergi dari tempat ini. Rombongan Dulhanan segera kembali ke kampung Kaduengang. Warga yang semalam melihat mereka pun berkerumun, penasaran dengan apa yang telah terjadi. Pak Dulhanan, apa yang sebenarnya terjadi semalam?
Kami melihat alat-alat musik kalian melayang sendiri, tanya salah satu warga. Dulhanan menghela nafas, mencoba menjelaskan dengan singkat. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami hanya menerima tawaran manggung di kampung Ciberang. Tapi ternyata semua ini adalah ulah lelembut Gunung Karang. Warga kampung pun mulai berbisik-bisik, ketakutan menyelimuti mereka. Mereka yakin bahwa kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kampung mereka berkaitan dengan lelembut tersebut. Malam harinya, Pak Masuri memanggil Dulhanan dan beberapa tokoh masyarakat untuk berkumpul di rumahnya. Mereka perlu mendiskusikan kejadian ini dan mencari solusi agar kampung mereka kembali aman. Saya yakin semua ini ada hubungannya dengan mitos Gunung Karang, kata Pak Masuri. Kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang Abah Kamdari dan apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu tetua kampung, Pak Arman, angkat bicara. Dulu pernah ada cerita tentang Abah Kamdari. Dia adalah seorang dukun sakti yang tinggal di kampung seberang. Konon, dia sering berkomunikasi dengan makhluk halus. Mungkin kita harus mencari tahu lebih lanjut tentang dia. Dulhanan bersama dengan beberapa warga kampung yang berani memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan roh untuk mencari jawaban. Mereka mengundang seorang dukun dari kampung sebelah yang dikenal mampu berkomunikasi dengan arwah. Malam itu, mereka berkumpul di balai desa. Dukun tersebut menyiapkan berbagai peralatan ritual, kemenyan, lilin, dan berbagai jimat pelindung. Mereka duduk melingkar di sekitar api unggun kecil yang menyala di tengah ruangan. Dukun mulai melantunkan mantra, mengundang roh-roh untuk hadir. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara mantra dan bunyi kemenyan yang terbakar. Tak lama kemudian, dukun tersebut berhenti dan berbicara dengan suara yang berbeda, seolah-olah ada yang merasuki tubuhnya. Aku adalah arwah penjaga Gunung Karang. Abah Kamdari telah melanggar perjanjian dengan kami, dan kini kami menuntut balas. Warga yang mendengar hal tersebut mulai gemetar ketakutan. Dulhanan memberanikan diri bertanya, apa yang harus kami lakukan agar kampung kami aman kembali? Roh tersebut menjawab, Abah Kamdari telah mencuri benda suci dari Gunung Karang. Kembalikan benda itu dan kami akan mengakhiri teror ini. Keesokan harinya, Dulhanan bersama beberapa pemuda kampung memutuskan untuk pergi mencari Abah Kamdari dan mengambil kembali benda suci tersebut. Mereka memasuki hutan lebat menuju Gunung Karang, mengikuti petunjuk dari roh yang telah mereka panggil. Perjalanan itu penuh dengan rintangan dan bahaya. Mereka harus melewati sungai deras, tebing curam, dan hutan yang gelap. Namun, semangat mereka tidak surut karena mereka tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kampung mereka. Setelah berhari-hari berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah gua di kaki Gunung Karang. Di dalam gua tersebut, mereka menemukan Abah Kamdari sedang melakukan ritual dengan benda suci di tangannya. Abah Kamdari, hentikan ini semua. Kembalikan benda suci itu, teriak Dulhanan. Abah Kamdari tertawa keras. Kalian pikir bisa menghentikan saya? Dengan benda ini, saya memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dulhanan dan para pemuda kampung berusaha merebut benda suci tersebut. Akhirnya, terjadi pertempuran sengit. Abah Kamdari mengeluarkan keris dari sarungnya. Keris kecil yang diperolehnya dari Gunung Lawu memancarkan cahaya merah menyala, namun dengan aura mistik kekuatan yang gelap. Dulhan, mati kau, kata Abah Kamdari. Namun dengan gesitnya, Dulhanan menangkis serangan itu. Serahkan benda itu, kata Dulhanan. Hingga terjadi pertempuran hebat di tempat itu. Pertempuran terjadi sengit dan imbang. Ternyata Dulhanan bukanlah orang biasa dan dia ahli kanuragan. Dan tak lama kemudian, Dulhanan dengan cepat melayangkan pukulan dan tendangannya di rahang Abah Kamdari. Hingga akhirnya tersungkur memuntahkan darah dan akhirnya menyerah kepada Dulhanan. Dulhanan, dia ternyata belajar ilmu agama dan kanuragan di tempat Kiai Bari. Mereka akhirnya berhasil merebut benda suci dari tangan Abah Kamdari. Baiklah, kamu menang kali ini, kata Abah Kamdari. Lalu dia meninggalkan tempat itu, namun warga tiba-tiba mengejarnya. Jangan dikejar, biarkan dia pergi. Yang penting, kita cepat-cepat membawa benda ini ke desa.
Warga desa pun diam dan kembali membawa benda keramat itu. Dengan keberhasilan dan kejadian itu, seluruh warga takjub dengan keberhasilan Dulhanan. Setelah berhasil merebut benda suci, Dulhanan dan yang lainnya segera kembali ke kampung dan mengadakan ritual pengembalian benda tersebut ke tempat asalnya di Gunung Karang. Mereka menempatkan benda suci itu di sebuah altar khusus yang telah disimpan. Roh penjaga Gunung Karang muncul kembali, kali ini dengan aura yang lebih tenang. Kalian telah melakukan yang benar. Teror ini akan berakhir dan kampung kalian akan aman kembali. Sejak saat itu, hilangnya hewan ternak dan kejadian aneh lainnya berhenti. Kampung Kaduengang kembali tenang dan Dulhanan serta para personel Goyang Geboy merasa lega telah mengakhiri teror yang melanda kampung mereka. Meskipun peristiwa itu akan selalu dikenang oleh warga kampung Kaduengang, mereka belajar untuk hidup berdampingan dengan alam dan makhluk halus yang ada di sekitar mereka. Dulhanan dan grup Jaipong Goyang Geboy kembali menjalani hidup mereka dengan damai. Meskipun kini mereka lebih berhati-hati dan selalu waspada terhadap kehadiran makhluk halus di sekitar mereka.